Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bastuta Somad Ilmi. Saya dari Fakultas Humaniora dan jurusan saya Sastra dan Bahasa Inggris. Saya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada kakak-kakak panitia PBAK 2021 dan yang saya cinta dan sayangi kepada teman-teman seperjuangan saya dan teman-teman seangkatan saya. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita dapat melakukan tugas resum pada hari pertama dan hari kedua pada acara PBAK 2021. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita dapat terangkis dari jurang kejalihan menuju jurang terang menderang pada malam hari ini. Masuk ke resum yang pertama, yaitu mengenai bidang kesiswaan yang dijelaskan oleh Dr. Fathah Yasin MAG, yang mengatakan mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Malang. Dan kampus UIN Malang berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus yang perguruan tinggi yang umum. Saudara nanti akan mengalami hal yang tidak akan diperoleh oleh perguruan tinggi yang lain atau perguruan tinggi umum. Mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang baik, baik pengetahuan umum atau ilmu pengetahuan keagamaan. Notaben kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan visi misi kampus kita adalah semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita akan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Berpikir ilmiah juga harus berpikir positif. Bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan khas gaya mahasiswa UIN Malang. Perilaku positif dengan indikator secara sopan. Perilaku positif dengan indikator bicara sopan. Perilaku positif dengan indikator bicara sopan. Penampilan sopan dan berpakaian sopan. Masuk pada resum yang nomor 2, yaitu tentang bidang administrasi umum dan perencanaan dan keuangan yang dikatakan oleh Dr. Ilfil Nurdiana MSI. Akademik maupun non-akademik yang bersifat akademik dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kompetisi ilmiah. Kami mengharap partisipasi kalian untuk nantinya bisa mengikuti atau berstatus sebagai mahasiswa aktif UIN Malang. Dan
Kampus UIN Malang mengajak seluruh mahasiswa agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan intra kampus ataupun intrakurikuler. Kami menyediakan beasiswa prestasi mahasiswa, yang artinya mahasiswa yang mempunyai prestasi, bukan hanya prestasi indeks, tapi punya prestasi kejuaraan baik di tingkat regional ataupun di tingkat nasional, dan memperoleh penghargaan juara 1, juara 2, dan seterusnya. Maka itu akan tercatat sebagai poin dalam SKKM. Dan lagi, jika kalian mau menyampaikan pendapat yang ingin menyalurkan atau disalurkan kepada kampus, ada jalurnya. Kalian bisa menggunakan senat mahasiswa universitas maupun bisa menggunakan dewan eksekutif mahasiswa. Organisasi ekstra dapat kalian kunjungi, atau jika kalian termotivasi, terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh unit-unit kegiatan mahasiswa tersebut, kalian bisa memasuki di masing-masing kegiatan tersebut. Masuk pada resume yang ketiga, yaitu tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan. Beberapa lingkungan yaitu terdiri dari lingkungan oleh kertas, terus lingkungan fakultas fungsi, terus dewan dari fakultas universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kehasiswaan. Tugas dari DEMA adalah laksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan senat mahasiswa universitas yang kedua, dan mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Dan yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang koordinasi dan sinkronasi antara kesiswaan yang ada dalam universitas yang keempat. Dan yang keempat adalah menciptakan program-program kerja sebagai media, akan wadah untuk teman-teman mahasiswa universitas terkait dengan kegiatan kemahasiswaan ini. Tidak mungkin kita melaksanakan sendiri, harus ada beberapa kementerian yang mendukung agar keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa yang dimaksud upaya pengembangan atau soft skill bisa terwujudkan. Beberapa kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan, mengomunikasikan di dalam lingkungan internal dan di dalam lingkungan internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kementerian Luar Negeri mengomunikasikan lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. Kementerian Agama berkolaborasi dengan Kementerian Agama menjadikan kampus yang memiliki integrasi sains dan ilmu agama yang di dalam titik-titik mewujudkan kekuatan kita sebagai instansi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Kementerian Sosial, Hukum dan Politik lebih kepada pengembangan dan kajian terkait isu-isu tentang sosial, hukum dan politik yang terakhir, dan Kementerian Komunikasi Informasi untuk lebih publikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Dan masuk pada
resum yang keempat, yaitu tentang Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dena UGM dan HMJ. Visi SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yaitu ada 4. Yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga yaitu 3 pengawasan, yang keempat yaitu penganggaran. Tugas SEMA yaitu mengawasi, mengontrol demo. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema U. Dema U apa enggak? Dema UIN Malang kan? Dema Universitas Sulu Malang. Tugas SEMA di sini dari mau tak kendingan. Tugas SEMA di sini ada 8. Yang pertama yaitu mengatasi dan mengontrol dema universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilakukan oleh dema universitas. Yang ketiga yaitu memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Keempat yaitu fasilitas aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima yaitu mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas. Keenam yaitu merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Dan yang ketujuh yaitu mengesahkan peraturan Demak. Dan yang kedelapan yaitu menjadi mitra kerja Demak dalam melaksanakan kebijakan organisasi. Isi SEMA yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Komisi Advokasi dan Hukum, dan yang kedua yaitu Komunikasi Organisasi, dan yang ketiga yaitu Administrasi dan Keuangan, dan yang keempat yaitu Informasi dan Komunikasi. Masuk pada resum yang kelima yaitu Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Muhammad Hasanuddin Wahid, peta sebesar kasus COVID-19. Jumlah kasus di dunia ini 216 juta 4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia yaitu 4,066,404 atau 131,372 atau 227,182 atau 3,707,850. Kunci mengendalikan pandemi 2 yaitu vaksinasi dipercepat untuk herd immunity, disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Dampak terhadap pandemi COVID-19, turunnya pertumbuhan rektor ekonomi, melelehnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan yaitu putus sekolah, anak harus bekerja, kekerasan pada anak dan risiko eksternal, penurunan capaian belajar. Sektor sosial yaitu meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan yaitu bantu kuota, bantuan subsidi, bantuan UKT, rumah sakit berpendidikan. Model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, media massa.
Tiga, kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawarkan lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. Yang pertama yaitu arus utama pengembangan teknologi digital dan lain. Dan masuk pada resumen yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Masuk pada resume yang keenam yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI. What is the moderation in Islam? Moderation adalah secara etimologis wasatiyah, berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun atau rasio logika, teks serta konteks. Dasar teologis yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars, atau dan lain-lain. Demikian yang saya dapat sampaikan, selebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.